Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa, NIM 170810102072. Di sini saya akan menjelaskan seputar tentang teknik proyeksi bisnis. Pertama-tama, teknik proyeksi bisnis merupakan suatu cara untuk menentukan ramalan atau perkiraan sesuatu yang ada di masa depan atau masa yang akan datang. Ketidakpastian masa depan dapat menyebabkan aktivitas bisnis tidak mencapai hasil sesuai dengan yang ditargetkan atau yang diharapkan. Melalui metode peramalan ini diharapkan dapat diidentifikasi model yang mampu memprediksi kondisi yang akan datang dengan akurat, sehingga diharapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pemasaran, produksi, sumber daya manusia, keuangan, dan hal yang lainnya dapat dirumuskan dengan tepat. Pelaku bisnis juga dapat menggunakan hasil peramalan ini sebagai dasar untuk menyusun strategi mempertahankan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Kemudian metode forecasting terbagi menjadi dua metode. Yang pertama, metode peramalan kualitatif, dan yang kedua metode peramalan kuantitatif. Metode peramalan kualitatif ini merupakan metode yang menggunakan pendapat atau opini yang kemudian dianalisa secara deskriptif. Sementara itu, metode peramalan kuantitatif merupakan metode yang menggunakan perhitungan matematis. Selanjutnya, metode peramalan kualitatif ini terbagi menjadi 4 bagian metode. Yang pertama, survei pasar. Yang kedua, juri dari opini eksekutif. Yang ketiga, gabungan penjualan. Yang keempat, metode Delphi. Yang pertama, metode peramalan survei pasar. Metode ini dilakukan dengan cara mencari masukan atau pendapat dari konsumen yang berpengaruh terhadap rencana pembelian pada saat periode pengamatan. Survei dapat dilakukan dengan menyebar kuesioner, mewawancara langsung atau lewat telepon. Kemudian selanjutnya, metode peramalan juri dari opini eksekutif. Untuk melakukan metode ini, caranya dengan meminta opini atau pendapat dari kelompok kecil yang terdiri atas manajer pemasaran, manajer produksi, manajer teknik, manajer keuangan, dan manajer logistik, dan hasilnya kemudian digabungkan dengan metode model statistik. Kemudian metode gabungan tenaga penjualan. Seperti namanya, metode ini menggabungkan setiap penjualan, kemudian mereka meramalkan tingkat penjualan di daerah masing-masing yang pada akhirnya digabungkan di tingkat provinsi atau nasional. Selanjutnya, metode Delphi. Metode Delphi sebenarnya mirip dengan metode kuesioner. Untuk melakukan metode ini perlu menyebar kuesioner, tetapi jawaban dari kuesioner yang terkumpul disederhanakan terlebih dahulu yang sebelum diberikan kepada ahli untuk peramalannya. Selanjutnya, metode peramalan kuantitatif terbagi menjadi dua metode. Yang pertama, tim series, dan yang kedua, metode kasual atau sebab akibat. Metode peramalan tim series menghubungkan keterkaitan antara variabel dependen atau variabel yang dicari dengan variabel independen atau variabel yang mempengaruhinya, yang kemudian dihubungkan dengan waktu, mingguan, bulan, atau tahun. Metode kasual atau sebab akibat. Metode ini didasarkan pada keterkaitan antara variabel yang diperkirakan dengan variabel lain yang mempengaruhinya. Kemudian, untuk implementasi dari metode forecasting ini telah diimplementasikan oleh PT Sumber Buana Motor Yogyakarta. Mereka menggunakan metode forecasting ini untuk meramalkan tentang penjualan perusahaan mereka.
Sekian dari saya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.